Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesin ya. Jadi malam ini saya dapat request dari Uncle Joe, itu kepingin minta skema motor ini ya, Honda yang pingin dibikin full web ya sahabat mesin ya. Jadi ya sahabat mesin mau saya ajak sekalian bikin skema sederhananya ya. Jadi ngambil rangkaian kabel apa dari spool Honda ya, dari spool Honda Supra, mau Grand, mau Revo 110 ya, Suprafit. Itu ngambilnya dari mana Mas kalau mau dibikin full wave ya. Terus ada lagi nih yang request lagi, kepinginnya dibikin tripas ya, itu ngambil jalurnya dari mana, terus enak yang mana antara spool dibikin full wave sama dibikin tripas kayak gitu ya. Nah jadi kita bikin skema sederhananya dulu. Untuk alat bantunya sebentar. Kalau bikin bunderan itu kita cukup pakai alat yang super mahal ya, harga sekitar 5 miliar lebih. Kita pakai gelas beling aja lah. Ini ibaratnya gini aja ya sahabat mesin, ini tak bunderi, ini spool grand ya kayak gitu ya. Kita bikin spool grandnya dulu, kurang lebih nanti kita bikin ada, karena kepinginnya full wave sama tripas ya, ya kita bikin 2 lingkaran. Ini mewakili spool grand kayak gitu ya, kayak gitu ya, spool grand. Oke. Nah spool grand sendiri itu ada tonjolan-tonjolan kabelnya ya sahabat mesin ya. Itu ada tonjolan kabel dari tembaga, dan yang satunya juga spool AC-nya. Itu spool AC nanti yang tonjolan di ini ya, di spool ya, yang spool AC itu ke CDI bawaan ke pabrik jenis AC dia ya. Jadi ingat, kalau untuk CDI jenis Honda Grand, Supra itu beda ya sama Shogun ya gitu. Kalau Shogun itu DC, jadi dia nggak punya gulungan spool lilitan sendiri ya ke CDI kalau untuk DC, karena dia ngambilnya nanti dari arus aki atau dari kiprok ya, dari output kontak. Kalau CDI AC beda lagi, dia punya spool sendiri ya di dalam magnet ini. Jadi kalau spoolnya putus atau mati ya, otomatis pengapian dari CDI motor jenis AC pun nggak ada keluar kayak gitu ya. Kalau jenis DC biasanya kiproknya rusak atau akinya drop ya, atau spool pengisiannya nggak mau ngisi bagus, baru mati. Kalau untuk AC beda lagi, dia ada spoolnya sendiri ya gitu ya. Oke lanjut. Nah jadi spool ini, selain spool yang AC, ini kita pisahkan saja ya, kayak gini aja udah dibikin sederhana kotak-kotaknya ya, karena jumlahnya ada 6. Nah kayak gini kira-kira saja. Nah ini anggap aja spool yang AC, spool AC ini kelihatan ya. Nah spool jenis AC ini ada kabel keluar warna hitam strip merah. Ini global ya sahabat mesin ya. Kalau ada kabel spool warna hitam strip merah ya di motor apapun, itu sudah pasti mengeluarkan arus kecil ya, itu buat CDI jenis AC ya. Kalau nggak ada kabel hitam strip merah, berarti dia CDI-nya jenis DC ya. Atau bisa jadi spoolnya full wave. Full wave itu udah pasti DC ya, itu buat pengapian kayak gitu. Cuman kalau ada kabel warna hitam strip merah, otomatis motor itu menggunakan sistem AC. Contoh Tosa kan ada 2 jenis ya. Ada yang masih spoolnya itu spool full wave, tapi masih ada spool CDI-nya ya kayak gitu. Jadi ke pengisian akinya modelnya full wave, tapi untuk pengapiannya sendiri dia pakai sistem AC kayak gitu. Itu ada. Yang sistemnya udah full DC juga ada, yang full wave total ya ada. Jadi CD-nya pakai punya Shogun juga ada. Nah ini kebetulan salah satu sahabat mesin kita ini kepingin motor Revo-nya atau Grand-nya ini dibikin full wave kayak gitu. Kalau bisa tripas kayak gitu. Nah sedangkan di sini ya untuk di spool Honda sendiri kan dia sudah dibuat dari pabrik itu udah DC total ya. Jadi udah bukan full wave, jadi cuma DC aja. Jadi keluar sudah ada kabel kuning, putih sama hijau ya. Nih di sini kabel kuning. Ini kuning. Ini sahabat mesin yang udah biasa nyimak tahu ya. Itu ke lampu ya. Dicabang ke kiprok ya. Ini pengetahuan umum ya.
Nah, sampingnya ini putih. Putih ini kiprok. Nanti dia yang menyuplai arus utama ke pengisian aki ya, gunanya untuk pengisian aki. Nah, pertanyaannya groundnya di mana? Nah, groundnya kan ada di sini. Kan ada baut T2 toh. Nah, kalau spoolnya green gini atau Supra ya, ada baut 2. Ini ada kayak lempengan plat, ada kabel warna hijau. Itu nempel juga ke spool. Nah, ke spool ya. Ke spool. Ini negatifnya atau masa ya, ground. Sini aja, ground. Nah, kalau mau dibuat full wave otomatis kabel yang putih ini kita ambil ya. Yang kuning biarkan saja karena ini ke lampu ya. Terus yang ground ini, yang warna hijau ini, ada kabel warna hijau. Platnya ini dilepas saja sahabat mesin ya, dilepas ya. Lalu disolder, kasih kabel warna putih boleh, kuning boleh ya. Kayak gitu ya. Atau mau diganti yang putih ini mau saya ganti kuning aja Mas Aris gimana? Nggak apa-apa. Nah, kuning ya. Jadi kuning ini atau jalur arus ini yang nantinya ke kiprok full wave ya. Ini berasal dari kabel warna putih suplai pengisian aki sama kabel ground yang sudah dilepas kayak gitu ya. Nah, asal muasal dari situ. Nah, nanti yang kuning satu ini masuk ke soket kiprok full wave, biasanya yang dipakai Mega Pro. Yang hijau juga sama, yang sudah diganti kabel kuning, masuk ke soket kiprok Mega Pro ya. Nah, kita buatkan soketnya. Ini rangkaian biasa sederhana. Nah, di tengah ini warna hitam, ini jalur kiproknya kemana Mas Aris yang punya Mega Pro? Ini ke output kontak sahabat mesin ya. Output kontak. Nah, ada yang warnanya merah di kiprok itu. Ini kemana Mas Haris? Ini masuknya ke aki, terus dicabang ke kontak. Jangan lupa dikasih sekring ya, dikasih sekat sekring. Jadi kalau ada apa-apa nanti biar sekringnya yang kena. Nah, sampingnya lagi ini, pojok ini ada yang warna hijau. Ini adalah ground. Nah, baru ground ini nanti sahabat mesin masukkan ke CDI, ground aki, ground baut bodi atau baut mesin nggak apa-apa ya sahabat mesin ya, kayak gitu. Ini untuk motor grand yang dibikin sistem full wave. Nah, sekarang ada lagi yang request Mas, kalau dibikin tripas bisa nggak? Bisa ya jawabnya ya sahabat mesin. Sebentar tak buatkan lagi bunderannya ya. Sampai sini paham nggak? Nanti tak ulangi lagi. Cuman untuk gambarnya benar-benar sederhana dan sangat buruk sekali ya. Cuma sahabat mesin kalau mau buat nanti yang bagus ya, biar mudah dipahami ya, kayak gitu ya, biar mudah dipahami. Bentar, ini tak buat yang sama kayak tadi. Nah, kira-kira aja kalau sahabat mesin nanti diukur yang bagus ya, kayak gitu ya, karena ini saya udah terbiasa. Jadi gini aja, ini tadi spool AC ya, AC biarkan saja. Terus yang kuning ini tadi ke lampu ya, kiprok lampu. Nah, terus yang putih ini tadi ke kiprok untuk suplai aki, betul. Yang ini hijau ini yang nempel platnya ini di baut mesin, oh ground atau massa, betul, ground atau massa. Nah, terus karena tadi kabel yang putih ini sudah ada, ganti aja kabel yang warna kuning ya. Dari spool itu dibuka spoolnya, yang kabel yang warna putih itu disolder ulang, kasih kabel yang bagus warna putih yang tembaganya besar. Yang hijau juga sama, udah dicopot ya lempengannya, kasih kabel warna kuning lagi. Jadi kabel hijaunya dibuang biar nggak bingung. Nah, yang satunya ngambil dari spool ya, sebelumnya ini, sebelum spool AC ya, spool ininya ya, CDI ya, bisa ngambil dari yang berdekatan, yang jaraknya berdekatan dari spool putih ataupun spool ground, yang ground ya,
sampingnya persis ya, biar jejeran deket lah ya kayak gini. Bisa. Di sini kan nanti ada tonjolan juga nih. Di pojok sini nih. Nah, ini kan ada penghubung juga ya yang di solder T0 ya. Nah, itu dikasih kabel juga warna kuning kayak gitu ya. Nah, kayak gini nggak apa-apa. Nggak apa Mas Aris, nggak apa-apa. Ini karena tripas ya. Kalau tripas itu mau dipasang nantinya terbalik juga boleh kayak gitu ya. Yang penting nanti masang di atasnya nggak kebalik kayak gitu. Kiproknya sama nggak Mas sama yang full wave? Beda ya sahabat mesin ya. Ini beda sekali. Kalau untuk kiproknya sendiri berbeda. Kalau untuk tripas, kiproknya itu kabelnya ada 6 kayak gitu ya. Ada yang ada isinya 5 juga ada, cuman rata-rata 6 ya yang saya temui di Tosa kayak gitu ya. Untuk tripas sendiri ada 6. Sebentar tak kotai. Nah, jadi ngambilnya dari spool yang warna putih ya, diganti kabel kuning, ground diganti kabel warna kuning, sama satunya sampingnya persis, spool sampingnya persis ya, diganti kabel warna kuning juga. Nah, udah masuk di soket itu ya. Kebanyakan ini. Nah, gini ya, biar mudah. Gambarnya profesor kayak gini. Nah, kuning kan ada 3 ya kalau tripas. Kalau full wave cuma 2 ya. Yang tengah 0, ini nggak kepake ya. Nah, 0 nggak kepake. Kalau tripas ini ada 3 sahabat mesin ya. Ada 3. Nah, terus masang gimana Mas Aris? Kalau saya bolak-balik nggak apa-apa sahabat mesin ya. Mau yang tengah dipasang di pinggir, yang pinggir pasang di pinggir, mau ini dipasang di sini nggak apa-apa ya. Selama itu jejeran 3 ya. Atasnya yang merah, yang penting jangan kebalik. Yang merah ini kayak tadi masuk ke aki ya. Aki. Terus yang hitam ini masuknya kemana Mas Aris? Ke output kontak. Nah, output kontak. Nah, yang hijau sama masa atau ground ya ini ya. Ground atau masa. Nah, kayak gitu. Jadi bedanya apa antara full wave dan tripas? Sebenarnya sama-sama aja sahabat mesin. Bedanya apa? Kalau tripas dia perputarannya lebih ini ya, stabil kayak gitu. Cuman kalau untuk ringkasnya motor untuk Grand Supra itu dibuat full wave aja kayak gitu ya. Irit biaya iya, soalnya apa, kiproknya juga berbeda harganya ya. Kalau untuk tripas kiproknya lebih mahal. Kalau untuk full wave kiproknya lebih murah. Dia cukup pakai kiprok Mega Pro plus soketnya. Selama itu asli, murah ya. Ngikutinya juga enak. Mesti kabelnya ada kuning 2, ada merah, hitam sama hijau. Keterangannya kayak tadi. Yang kuning-kuning ngambil dari kabel putih sama kabel ground yang sudah dilepas ya dari baut ini, baut mesin ya, baut spoolnya ya. Jadi groundnya udah terlepas. Nah, yang merah masuk ke aki dan ke input kontak ya. Yang penting dikasih sikring aman. Yang hitamnya masuk ke output kontak kayak gitu ya. Jadi kalau ada arus berlebih nanti dibuang ke situ. Yang hijaunya itu baru ground. Nah, full wave juga sama. Yang merah ke aki, yang hitam tengah ini ke output kontak, yang ground juga sama ya fungsinya. Bedanya hanya kabelnya ada 3 ya. Ngambil dari jalur spool satu lagi kayak gitu. Bebas mau ngambil yang mana aja bebas, nanti dia muter masuknya ke spool lagi kok kayak gitu kan, dia muter terus arusnya ya. Full wave juga sama muter kayak gitu. Cuman cepet mana Mas ya, cepet tripas kayak gitu ya. Cuman kalau untuk tripas sendiri aki yang digunakan pun jangan terlalu kecil. Kalau ini digunakan di Honda Grand, akinya paling 4 ampere yang 4A gitu. Itu aja kalau full wave aja udah nggak ngatasi kayak gitu ya sahabat mesin ya. Soalnya apa, untuk spool yang sudah dibikin full wave yang punya Grand, Supra, Revo ya, itu nanti arusnya untuk pengisian juga besar kayak gitu ya. Kalau itu udah besar sebenarnya pakai yang full wave aja udah cukup. Cuman kalau untuk pembelajaran seperti ini ya, jadi tinggal nambahin 1. Kalau full wave kan ngambilnya di jalur warna putih sama ground saja. Yang tripas ya bener yang putih sama jalur ground juga sama, cuman tambahannya ngambil dari spool lampu 1 ya, yang ada T0-nya, tambahin kabel warna kuning. Bedanya apa? Kiproknya saja. Kalau kiprok full wave itu kaki kuningnya ada 2, kalau tripas kaki kuningnya ada 3.
Kalau ada yang mau tanyakan di kolom komentar nggak apa-apa ya. Ya semoga aja ke depan kita punya alatnya langsung atau punya spoolnya langsung, bisa kita peragakan langsung. Kalau ada yang pengen ya motornya dibikin full wave atau tripas, mau ke bengkel motor gaib, bisa nanti kita bikin videonya yang ini ya, nyatanya. Ini hanya skema saja pembelajaran bersama. Jadi seperti ini ya. Paham ya? Atau saya ulangi sekali lagi? Ulangi. Oke, saya ulangi sekali lagi. Jadi untuk spool grain ya, spool grain itu memiliki spool sendiri AC ya. Ini fungsinya ke CDI. Kalau spool CDI-nya nggak gimana-gimana, nggak usah ini ya, nggak usah dirubah ya sahabat mesin ya. Jadi yang dirubah hanya spoolnya saja kalau kepingin dibikin full wave. Kalau spool grain asli bawaannya pabrik, itu kabel groundnya nempel di lempengan baut ya. Ya, di blok mesinnya nempel itu baut 8 ya. Itu dilepas groundnya, kabelnya warna hijau itu dilepas, diganti kabelnya warna putih atau kuning nggak apa-apa ya. Terus yang kabel warna putih itu juga diganti warna kuning atau putih juga nggak apa-apa ya. Lalu sahabat mesin beli kiprok Mega Pro atau kiprok Tiger plus soketnya. Jadi setelah kabelnya nanti diganti ya, setelah nggak ada kabel massa di spool tadi karena udah diganti. Nah, kabel massa tadi itu akhirnya jadi kabel arus, bakalnya jadi arus berputar ya di spool itu tadi ya. Jadi masuk ke kiprok, diolah, keluar, nah, masuk ke spool lagi, kayak gitu terus ya, muter terus kayak gitu. Nah, untuk di kiprok full wave sendiri itu kepala pinnya ya, kaki pinnya ada 6, tapi yang tengah ini, yang bawah itu nggak kepake ya, penguncinya di atas seperti biasa. Nah, ini penguncinya buat ciri ya. Yang kuning-kuning ini yang dari spool tadi, dari kabel putih sama kabel ground yang sudah dilepas ya. Nah, yang merah ini ke aki, ke input kontak, tapi dikasih sekring. Jadi kalau ada konsleting, biar yang kena sekringnya dulu, kayak gitu ya. Nah, yang hitam ini ya, ada kabel warna hitam itu ke output kontak. Jadi ketika ada arus berlebih, nanti akan dibuang ke situ ya, masuk ke spool lagi. Nah, yang hijau ini ground. Ini ground, bisa ground CDI, mau ground aki, mau dipasang ke baut bodi, mau ke baut mesin, nggak masalah ya, kayak gitu. Kalau untuk yang tripas, nah caranya hampir sama kayak full wave ya. Cuman bedanya dia mengambil satu jalur lagi dari spool lampu ya, yang gulungan lampu ini, yang tembaga, yang ada tinole. Nah, itu dikasih kabel satu lagi. Ingat, kiproknya berbeda, tripas dan full wave ya. Kalau yang full wave cuma 2 kaki kuningnya ya. Kalau tripas cirinya kabelnya ada 3 kakinya. Yang kuning ya ada 3. Jadi sahabat mesin ngasih cirinya gampang. Wah, ini kabel kuningnya ada 2 full wave. Loh, ini kok ada 3, ini Tosa ini kok ada 3, berarti tripas kayak gitu ya. Biasanya akinya lebih besar kayak gitu ya. Kayak gitu ya sahabat mesin ya. Yang merahnya juga sama fungsinya, yang hitam juga sama fungsinya, yang hijau juga sama fungsinya kayak gitu ya. Jadi kalau ditanya, Mas, untuk Grand, Revo, Suprafit, terus Honda Win ya, namanya kayak gitu, Supra Double X, enaknya dibikin tripas atau full wave? Kalau menurut saran saya, karena pakai aki-aki yang standar ya, enaknya pakai full wave aja sahabat mesin ya. Kalau tripas harus pakai aki yang besar, nanti pengisiannya biar nggak berlebihan kayak gitu ya. Efeknya apa kalau nanti listrik berlebihan? Takutnya komponen-komponen kelistrikan ada yang kena kayak gitu ya. Entah nanti akinya cepat mati, atau nanti lampunya cepat putus, lampu ratingnya cepat putus kayak gitu ya. Jadi untuk saran saya sendiri makanya yang full wave aja, cuman modal kiprok sama soket Mega Pro, terus buka spule, kabel masanya dilepas, itu lempengannya ya diputus, disolder ulang, kasih kabel keluar ya warna putih atau kuning sama ya. Nah, itu dipasang aja udah selesai, ngisi akinya bagus kayak gitu ya. Nanti kalau kepingin lampunya model kayak Mega Pro ya, tinggal yang output ini ya, lampu yang dari kanan, inputnya, input holdernya yang kanan ya, yang warna biru strip hitam itu tinggal digabungkan ke output kontak kayak gitu aja, warna hitam. Wah, udah nyalanya bagus, kontak dinyalakan, holder dipencet cetet, lampu nyala kayak Mega Pro, dapat bantuan aki. Motor ketika mesin dinyalakan masih dapat bantuan dari mesin ya, kayak gitu. Itu udah cukup kok, nggak usah dibikin tripas.
Kecuali kalau akinya besar beda lagi. Mas, ini motor saya ini akinya besar sekali, pakai aki Tosa ini, motor Grand ya gitu ya. Saya juga heran, motor Grand kok akinya Tosa. Baru pakai tripas. Intinya sesuai kebutuhan aja. Kalau pakai aki kecil ya pakai ini aja yang full wave udah keren. Cuman kalau akinya besar di atas 6A ya baru ya pakai ini tripas gitu, sesuai kebutuhan. Cuma kalau ditanya irit mana, irit yang full wave. Oke, mungkin gitu dulu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa ke kolom komentar. Kalau ada sahabat mesin yang lain tahu sebelum nunggu saya kan lama ya, tahu jawabannya, tolong dibantu jawab sahabat mesin yang lain ya. Kita sharing informasi ya, sama-sama belajar ya. Ini ulangan lah kasarannya ya, kita ngulas balik biar nggak lupa ya. Semoga aja ke depan kita juga dapat video yang asli, motor aslinya ya. Jadi kita lebih bisa enak lagi belajarnya kayak gitu. Oke, paling gitu aja dulu. Kalau ada kurang lebihnya saya juga mohon maaf karena saya juga belajar masih amatiran sahabat mesin ya, jangan dimarahi kayak gitu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yang sudah like juga terima kasih, yang berikan support kami melalui subscribe juga terima kasih. Semoga channel ini terus berkembang, terus bermanfaat buat sahabat mesin ya. Jangan lupa yang suka main game juga live streaming sama saya. Kalau ada yang mau tanya-tanya mesin, monggo, kabel main game juga nggak apa-apa. Oke, ditunggu lagi video-video selanjutnya. Salam mesin.